sakit keras dan ibunya lumpuh. Jadi, ialah yang menjadi tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah dan menghidupi semua kebutuhannya dengan bergantung pada alam. Sampai pada suatu ketika, ia menemukan sebuah batang pohon tergeletak manis tanpa tuan. Tanpa pikir panjang, ia pun memotong sebagian dahan untuk memenuhi kebutuhannya hari ini. Kayunya bagus, sepertinya tidak ada yang punya. Dan mungkin kalau aku ambil sebagian tidak masalah. Lumayan untuk memenuhi kebutuhanku hari ini. Sebagian bisa aku gunakan untuk bahan bakar memasak. Dan sebagian lagi bisa aku jual. Siapa tahu aku bisa mendapatkan sedikit uang. Tanpa ia sadari, seorang polisi hutan sedang mengintai apa yang telah ia kerjakan. Hei, apa yang kamu lakukan di sana? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa, Bu Polisi. Saya hanya mengambil sebagian dahan pohon ini. Dan itu untuk bahan bakar memasak. Ini adalah hutan lindung. Jadi, tidak ada yang boleh mengambil hasil alam yang ada di sini. Tapi saya hanya mengambil sebagian dahannya saja, Bu Polisi. Sama saja. Itu sudah termasuk pencurian. Mari kita selesaikan semuanya di meja hijau. Tapi Bu Polisi, tapi Bu. Ponirah pun tidak memiliki kuasa untuk mengelak, dan dia tidak bisa membela dirinya dari tuduhan tersebut. Kemudian, ia pun pasrah terhadap apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Di sisi lain, seorang bos besar perusahaan kertas tengah memerintahkan kepada para pekerjanya untuk melakukan penebangan liar. Hai anak buahku, persediaan kayu di gudang kita sudah menipis, sedangkan pesanan semakin tinggi. Bagaimana jika kita melakukan illegal logging di hutan lindung daerah Borobudur? Wah, ide cemerlang, Bos. Dengan itu kita dapat pemasukan lebih banyak. Laksanakan. Siap, laksanakan. Dan tanpa disadari, mereka pun berpapasan dengan polisi hutan yang tengah mengecek keadaan flora dan fauna di hutan tersebut. Hei! Sedang apa kalian? Oh, berani-beraninya mengadakan penebangan di hutan ini. Tunjukkan surat kelegalan menebang di kawasan ini. Itu Bu, di sana. Di mana? Tunjukkan surat itu sekarang. Itu Bu, di sana. Mana? Tidak ada. Mari kita selesaikan di kantor kepolisian. Tapi Bu, ayo. Dan akhirnya mereka tertangkap oleh polisi hutan untuk diinterogasi atas perbuatan. Siapa nama Anda? Saya Sri Rumini, pemilik pabrik kertas. Di manakah Anda tinggal? Saya tinggal di kota Purwokerto. Dengan alasan apa Anda menebang pohon di hutan ini? Padahal Anda tahu jika hutan ini adalah hutan lindung. Karena persediaan di gudang saya sudah menipis, sedangkan pesanan semakin tinggi. Untuk itu, kami melakukan illegal logging di hutan lindung daerah Borobudur. Itu Anda tahu. Mengapa Anda masih melanggar? Anda harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Dengan ini, saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Ini ada sedikit uang untuk Ibu, tapi saya harap Ibu jaga rahasia kami. Dan ini tolong Anda berikan kepada hakim agar menyelamatkan kami dari hukuman. Tapi, bagaimana ya? Sudah, terima saja. Ya sudahlah, saya terima. Tapi, saya tidak bisa memastikan hakim akan menerima uang dari Anda. Itu tugas Anda. Jika Anda berhasil, saya akan memberi uang lebih. Baik, saya akan berusaha. Namun sayangnya, ketika transaksi suap berlangsung, seorang pelayan kepolisian melihat apa yang dilakukan Rumini pada polisi. Beberapa hari selanjutnya, pihak berwajib pun melayangkan surat panggilan kepada Siti Ponirah dan Sri Rumini untuk menghadiri sidang pengadilan atas kasus yang menjerat mereka. Kasus ini pun ditangani pada satu waktu yang sama.
Satu berupa pencurian dan yang lain adalah kasus penebangan liar. Kasus Siti Ponirah dan Sri Rumini berlanjut hingga pengadilan dan diputuskan kepada mereka hukuman yang setimpal. Namun, terdapat kejanggalan pada putusan vonis hukuman tersebut. Atas nama terdakwa Siti Ponirah, dakwaan kesatuan primer bahwa saudari telah mengambil sebatang kayu di kawasan hutan desa Borobudur pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Dengan ini kami putuskan Anda dihukum dengan ancaman 3 tahun penjara. Atas nama terdakwa Sri Rumini, dakwaan kesatuan primer bahwa saudari telah tertuduh mengadakan penebangan liar di kawasan hutan desa Borobudur pada tanggal 2 April 2020 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini kami putuskan bahwa Anda kami bebaskan dari jeratan hukuman karena dugaan yang kami berikan tidak benar adanya bahwa penebangan tersebut dilakukan oleh saudari Darmin dari CV Kertas Mulia Jaya. Tiba-tiba ada seseorang menggebrak meja atas ketidaksetujuannya dengan hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Hakim, saya tidak setuju atas hukuman yang Anda tetapkan. Padahal kesalahan Rumini lebih besar daripada kesalahan Ponirah. Karena saya melihat sendiri di mana ketidakadilan itu berada. Anda tidak berhak mengelak keputusan hakim. Tapi saya wajib membela kebenaran. Saya melihat sendiri apa yang dilakukan Rumini dengan polisi hutan tersebut. Siapa Anda? Berani sekali Anda. Bawa dia keluar. Ingat hakim, Anda akan bertanggungjawabkan semua perbuatan Anda di neraka kelak. Hanya karena uang, hati nurani Anda tertutup, pendengaran Anda tuli, bahkan hilang akal sehat Anda. Sekali lagi ingat hakim, bagaimana negeri ini maju apabila penegak hukumnya saja tidak pernah menegakkan keadilan. Inilah cerita singkat yang menggambarkan keadaan Indonesia saat ini, di mana orang kaya bisa berkuasa dan semakin berjaya, dan yang miskin semakin menderita, hanya karena uang mereka melupakan tanggung jawabnya. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia terdakwa, kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikut hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahu